Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Kemakmuran Masjid, para imam, rawatib, dan juga Bapak Ibu yang pada hari ini hadir dalam rangka menjadi orang-orang yang bermajelis, ya, bermajelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini menjadi orang-orang yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat, begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Cuma kalau kita lihat di antara nikmat-nikmat yang paling berharga itu apa? Nikmat iman, Masya Allah. Saya setuju, nikmat iman yang paling berharga. Dan orang yang diberikan nikmat itu, nikmat iman itu ternyata bukan mayoritas, ya. Di dunia banyaknya orang yang tidak beriman, ya. Kemudian kalau kita lihat nikmat yang juga tidak kalah besar yang diberikan hari ini kepada kita apa, Pak? Kalau sehat banyak orang lain di luar juga sehat, ya kan? Banyak tadi di jalan saya lihat banyak malah bisa loncat-loncat kan. Berarti kalau loncat-loncat lebih sehat daripada bapak kan. Benar gak Bu? Ya, orang diberi sehat banyak, memang nikmat, tapi tak prioritas, ya. Apa nikmat prioritas kedua Bu? Nikmat amal soleh namanya, ya, nikmat amal soleh. Dan saat ini kita sedang beramal soleh. Gak ada ikhtilaf di antara para ulama, majlis ilmu itu adalah amal soleh, gak ada, ya. Dan sebenarnya dengan dua nikmat itu sudah cukup, Pak. Sudah cukup Bu, iman dan amal soleh. Makanya kalau kita dilihat di dalam surat Al-Asr itu kan, apa kata Allah? Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi semua manusia itu pada prinsipnya merugi mereka, semuanya. Baru datang pengecualian, ya. Kalimat illa itu istisna kan, kalimat pengecualian. Siapa? Illalladzi na'amanu. Habis itu apa? Wa amilus solihat. Jadi enggak disebutkan illalladzi, ya, yang sehat, yang kuat, enggak kan? Tapi disebut yang pertama illalladzi na'amanu. Dan semua kita alhamdulillah masih menjadi orang yang beriman pada hari ini. Wa amilus solihat. Dan kita juga saat ini sedang beramal soleh. Mudah-mudahan semua kita
diberikan nikmat iman dan amal soleh sampai akhir hayat kita, Pak ya. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah menggapai keteguhan di zaman fitnah. Ya. Apa itu zaman fitnah? Zaman fitnah itu masa atau waktu yang penuh dengan cobaan. Ya. Dan zaman fitnah itu bukan sekarang sebenarnya, tapi jauh-jauh sebelum kita hidup sudah masuk zaman fitnah itu. Bahkan Imam Ahmad ya, ketika beliau dipenjara ya oleh khalifah ketika itu, yang khalifah sudah terpengaruh pikiran siapa? Pikiran orang-orang Mu'tazilah, yang sampai khalifah pun mengakui Al-Quran itu sebagai makhluk. Maka Imam Ahmad ketika itu mengatakan, ya, kita hidup di zaman fitnah, kata gitu. Jadi sudah lama, Pak. Ya, jadi kita ini kalau banyak cobaan, banyak macam orang, nah ini sebenarnya sudah bukan sudah bukan bahan baru lagi, ya. Artinya apa? Kita sudah semakin parah fitnahnya, ya. Makanya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, inna baina yaday sa'ah fitanan, kata Rasulullah. Jadi ketika kiamat semakin dekat, itu banyak fitnah-fitnah. Fitanan itu berarti jamak dari kata fitnah, kan? Jamak dari kata fitnah, fitan. Jadi kata Rasulullah, inna baina yaday sa'ah, ketika sudah benar-benar dekat dengan kiamat itu, bahkan sampai digambarkan ya dengan apa namanya? Dengan yadai, ya, artinya sudah benar-benar dekat. Fitanan, sampai disebutkan kemudian oleh Rasulullah, yusbihur rajul mu'minan. Ada orang yang ketika pagi dia masih mukmin, masih beriman. Wa yumsi kafiron. Dan kemudian sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ya, jadi sampai segitunya, Pak. Jadi ketika sudah benar-benar dekat dengan kiamat itu, orang banyak yang kena cobaan. Sampai ketika pagi mukmin, sorenya kafir. Alhamdulillah kita pagi ini masih mukmin. Hati-hati, sore nanti berubah pula. Hati-hati. Bisa enggak? Bisa. Orang Rasulullah sudah katakan, yusbihu mu'minan, berpagi dalam keadaan mukmin, bersore, yumsi, bersore dalam keadaan kafir. Habis itu kebalikannya, yumsi, bersore dalam keadaan mukmin, wa yusbihu, besok paginya dia sudah menjadi kafir. Di antara sebabnya disebutkan oleh Rasulullah di hadis itu apa? Yabi'u, ya, dinahu bi'aradin minad dunya. Di antara sebabnya apa? Orang tersebut menjual agamanya dengan dunia. Kan banyak hari ini, Pak ya, orang menjual agama untuk dapatin, hati-hati, Pak, hati-hati, ya. Yang haram jadi halal gitu ya. Ya, hati-hati, Pak. Yang haram jadi halal gara-gara dunia gitu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya penting apa? Kita harus berusaha untuk terus menggapai yang namanya keteguhan. Sehingga apa? Sampai akhir hayat menjadi mukmin. Bukan pagi doang, tapi sampai akhir hayat nanti. Nah, makanya saya kasih tema menggapai keteguhan di zaman fitnah. Bagaimana caranya, Pak? Bagaimana cara menggapai keteguhan? Ya, maksud keteguhan di situ apa? Keteguhan di dalam kebenaran, keteguhan di dalam keimanan.
Ya, keteguhan di dalam amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, bukan keteguhan di dalam yang salah, Pak. Menggapai keteguhan jangan pula diartikan keteguhan di dalam yang salah, tapi maksudnya apa? Menggapai keteguhan di dalam kebenaran, menggapai kebenaran di dalam keimanan, dan menggapai kebaikan di dalam kebaikan-kebaikan amal soleh lainnya. Bagaimana caranya? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kita akan sebutkan pada hari ini minimal tiga cara utama menggapai keteguhan. Nggak banyak insya Allah ya, sebenarnya banyak caranya, tapi kita pakai yang utama-utama saja Pak ya. Kalau banyak-banyak nanti lupa Pak ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah harus merasa miskin akan keteguhan. Harus merasa miskin akan keteguhan. Ya, jadi nggak boleh merasa kaya dengan keteguhan. Maksudnya apa? Merasa butuh gitu. Merasa butuh. Karena kalau tidak merasa butuh terhadap keteguhan, berarti kita tidak mau menggapainya. Dan keteguhan itu Bapak Ibu dirahmati Allah, siapa yang memberikan? Apakah murni usaha kita sendiri, atau ada yang maha peneguh seseorang terhadap kebenaran? Siapa yang maha meneguhkan terhadap kebenaran itu? Allah Ta'ala. Maka ketika kita merasa butuh akan keteguhan itu, ada upaya untuk kita minta kepada Allah. Ada upaya untuk minta kepada Allah. Maka Rasulullah SAW disebutkan oleh istrinya Ummu Salamah itu, di antara doanya yang sering beliau ucapkan apa Pak? Ada yang tahu? Ya muqallibal qulub. Masya Allah. Ya muqallibal qulub. Jadi istrinya Ummu Salamah menceritakan, di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah berulang-ulang adalah ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Wahai yang maha membolak-balikkan hati. Siapa yang tadi pagi mengucapkan doa ini di antara ibu-ibu? Karena ibu-ibu lebih ramai nih. Siapa Bu? Yang tadi pagi setelah sholat subuh, karena kan awal hari itu kan pagi tadi kan, dari setelah sholat subuh tadi atau dari waktu azan subuh sampai sekarang, siapa yang mengatakan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Siapa yang mengatakan itu? Ada? Tunjuk tangan aja nggak apa-apa Bu. Banyak apa sedikit? Setiap sujud terakhir pasti baca itu. Kenapa harus yang terakhir? Kenapa harus yang terakhir? Ya, Masya Allah. Ternyata tidak banyak. Kalau bapak-bapak gimana? Insya Allah ya. Ya muqallibal qulub. Kenapa bapak ucapkan itu? Karena merasa butuh akan keteguhan. Tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkan hatiku di dalam agamamu. Apalagi ada hadis kan, di mana Rasulullah mengatakan inna quluba bani Adam kullaha baina isba'in min asabi'ir rahman kan, ka qalbin wahid. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati-hati Bani Adam itu, inna quluba Bani Adam kullaha baina isba'in min asabi'ir rahman, kata Rasulullah, ka qalbin wahid. Jadi setiap hati Bani Adam itu, anak cucu Adam ya, setiap hati mereka itu di antara dua jemarinya Allah Ta'ala, seperti hati yang satu. Yuqallibuhu kaifa yasha, yusarrifuhu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikkan, mengarahkan sesuka hati Allah Ta'ala, sesuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan tanya, kok kalau begitu Allah punya jari ya? Allah punya? Kan kata Rasulullah tadi, setiap hati Bani Adam itu di antara dua jemari Allah Ta'ala.
Jangan pula nanti bapak ibu tanya bagaimana jarinya Allah Ustaz. Ini nggak perlu ditanya, ya kan? Jangan bapak gambarkan, jangan ibu gambarkan, oh kalau begitu jari Allah seperti jari saya ya bisa bolak-balik. Jangan, ya, karena zatnya Allah itu laisa kamislihi syai, tidak ada yang serupa dengannya. Jadi tak usahlah memikirkan apa? Memikirkan zatnya Allah. Kalau Allah sudah disebutkan oleh Rasulullah punya jari, ya sudah, imani saja. Gak usah tanya tentang zatnya Allah. Itu kesimpulan para ulama ahlus sunnah. Tapi tanyalah tentang apa? Ciptaan Allah, ya. Ciptaan Allah boleh ditanya. Bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menciptakan gunung, bagaimana Allah menciptakan langit, ya kan? Berapa hari Allah menciptakan bumi, berapa hari Allah menciptakan. Itu boleh kita tanya. Apakah bumi bulat ataukah bumi datar? Tanya saja, ya kan? Tapi jangan nanya apa? Tentang zatnya Allah. Imani saja. Jadi setiap hati Bani Adam, manusia semuanya, karena kita semua kan cucu Adam kan? Setiap hati-hati kita semua ini di antara dua jemarinya Allah. Yusarrifuhu kaifa yasha. Dia mengarahkan kemana yang dia suka. Makanya penting kita membaca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Habis itu ya musarrifal qulub, wahai yang maha mencondongkan. Sarrif qalbi ala ta'atik. Jadi dua kan? Kalau yang pertama tsabbit, kalau yang kedua sarrif. Ibu-ibu sudah hafal semua yang hadir di sini? Karena cobaan ke depan itu semakin banyak, Bu. Hari ini aja kita sudah pusing dengan cobaan kan? Ke depan itu lebih banyak lagi. Dua doa ini minimal harus dihafal nih. Ya, yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Apa artinya? Kalau yang pertama, wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di dalam agamamu. Yang kedua apa? Ya musarrifal qulub, wahai yang maha mencondongkan hati. Ya, yang maha mencondongkan hati. Sarrif qalbi ala ta'atik, condongkan hatiku kepada ketaatan. Hafal Bu ya? Kalau bapak-bapak pasti sudah hafal, nggak perlu dites lagi bapak-bapak. Maya, coba diulang bareng-bareng ibu-ibu. 1, 2, 3. Yang kedua, kok suaranya lembek sekali ini? Gimana ini? Nggak hafal atau udah hafal? Ibu-ibu ini yang menjadi ketua ibu-ibu nanti tulis Bu ya, kirim ke setiap WA ibu-ibu yang lain. Ini doa ini penting karena nanti ke depan akan semakin banyak fitnah, ya, fitnah dunia, fitnah cuan kan gitu ya. Cuan katanya. Iman tak penting, yang penting cuan, hati-hati. Ya. Kalau tidak dicondongkan oleh Allah kepada kebenaran, kepada ketaatan, bisa-bisa kita condong kepada kesalahan. Karena memang kalau Allah tidak mencondongkan hati kita manusia secara umum, bahkan sampai Rasul, Pak, sampai Rasul. Kan ada dalam surat Al-Isra itu kan? Surat Isra, coba dibuka nanti. Surat Isra ayat 74. Apa kata Allah di situ? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Ada enggak? Mana? Enggak bawa Quran. Ya. Surat Isra ayat 74. Ya.
Jadi kata Allah di situ, seandainya kami tidak meneguhkan engkau. Seandainya kami tidak meneguhkan engkau, walaula an sabbatnaka. Ka ini kembali ke siapa? Kembali ke siapa, Pak? Kaf di situ. Walaula an sabbatnaka. Kalau seandainya kami tidak meneguhkan engkau. Engkau Muhammad. Jadi nabi saja butuh keteguhan. Makanya beliau Nabi Muhammad SAW senantiasa membaca doa tadi. Karena kata Allah, seandainya kami tidak meneguhkan engkau wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila, maka sungguh kamu itu akan condong kepada mereka sedikit. Benar gak? Akan condong kepada mereka sedikit. Nah, mereka itu siapa? Mereka itu kafir, musuh Allah. Nah, kalau kita hari ini kira-kira condongnya sedikit apa banyak, Pak? Masya Allah. Musibah enggak itu? Jadi sedikit saja sebenarnya nggak boleh gitu. Sedikit saja nggak boleh. Makanya kata Allah, kalau kami tidak meneguhkan engkau akan condong kepada mereka sedikit gitu loh. Artinya apa? Sedikit pun Rasulullah tidak condong pada mereka, sedikit pun tidak gitu. Karena ketika Nabi Muhammad SAW dakwah, itu musuh Allah di Mekah ketika itu, orang-orang musyrik yang tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad, senantiasa apa? Menggombosi dakwah Nabi Muhammad. Bahkan bukan dengan kata-kata saja, sampai mereka ya dengan sikap kan, ya. Terakhir itu dengan sikap. Pertama diplomasi juga mereka, Pak. Makanya sampai ketika diminta langsung gitu kan, wahai Muhammad, kamu jangan dakwah, kamu jangan merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan di Mekah. Kami sudah punya sistem, kami sudah punya cara hidup. Karena orang jahiliyah juga punya sistem, punya cara hidup, Pak, punya ikatan. Oh enggak, Rasulullah tidak mau. Karena enggak berhasil ketika ngajak langsung, mereka tak berhenti, Pak, diplomasi mereka. Datang kepada pelindung Rasul ketika itu ya. Siapa yang melindungi Rasul dari kalangan keluarganya? Pamannya Abu Thalib kan gitu ya. Karena kakeknya sudah meninggal, diasuhlah beliau oleh pamannya. Datang mereka ke rumah pamannya Abu Thalib. Ya. Minta pada ponakanmu itu, jangan lanjutkan dakwah, jangan lanjutkan buat kerusakan. Karena mereka menganggap Nabi Muhammad itu pemecah belah keluarga yang ada di Mekah kan. Ada satu keluarga anaknya beriman, ibunya belum, ya. Ada bapaknya sudah beriman, anaknya belum. Ada yang anaknya sudah beriman, bapaknya belum. Nah, menurut mereka Nabi Muhammad itu sebagai penyebab apa? Perpecahan. Minta mereka ke paman Nabi, katakan kepada ponakanmu itu, hentikan aktivitasnya. Sama seperti kita, Pak ya. Kalau nggak berhasil langsung diplomasi, Pak ya. Cari kelemahannya kan gitu kan. Pamannya bilang, Pak, kepada Nabi Muhammad ketika itu, kepada ponakannya, ya, hentikan, jangan lagi melanjutkan. Karena orang-orang ya Mekah ketika itu nggak mau engkau melanjutkan ya dakwahnya. Ada kalimat yang terkenal yang keluar dari mulut Nabi, Pak ya, ketika diminta oleh pamannya untuk menghentikan dakwah. Apa kalimat yang terkenal itu, Pak, di dalam sejarah Islam? Apa kalimat yang keluar dari mulut Nabi Muhammad ketika diminta oleh pamannya atas permintaan orang-orang Quraisy tadi untuk menghentikan dakwahnya? Apa kata Nabi Muhammad? Lupa, Pak ya. Wajar, masih manusia. Karena manusia itu makanul khata' wan nisyan, kan gitu kan, Pak ya.
Manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau tidak lupa berarti saya pulang hari ini, takut saya, ya, karena sudah jadi malaikat semua, Pak, ya. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku. Pernah dengar kalimat itu kan? Iya, baru ingat ya. Tadi lupa gitu. Dan kalau dia meletakkan apa? Bulan di tangan kiriku, tidak akan kutinggalkan dakwah ini, Pak. Masya Allah. Kenapa beliau mengatakan mereka letakkan matahari, mereka letakkan bulan? Kenapa, Pak? Hah? Ya, kenapa? Karena itu sesuatu yang nggak mungkin, Pak, nggak mungkin terjadi. Jadi Rasulullah SAW ingin mengatakan apa? Kalau seandainya mereka mungkin meletakkan matahari di tangan kananku dan mungkin meletakkan bulan di tangan kiriku, aku tak akan meninggalkan itu, tak akan meninggalkan itu. Padahal itu kan sesuatu yang nggak mungkin kan? Menunjukkan apa? Rasulullah tidak akan meninggalkan sama sekali, kalaupun mereka mampu melakukan itu. Apalagi kenyataannya memang tak mampu, Pak. Tak ada satu manusia pun yang bisa meletakkan matahari di tangan seseorang atau bulan di tangan seseorang. Artinya apa? Kalau mereka bisa melakukan itu sekalipun, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Masya Allah, Pak. Ya, kalau kita gimana kira-kira, Pak? Udahlah, kamu jangan bicara-bicara syariat Islam lah, ya, keadilan lah, perubahan lah, ini itu. Kamu mau apa sih? Gitu kan? Mau apa? Mau kursi? Saya kasih, gitu kan? Mau apa? Mau istri? Saya tambah, gitu. Gimana, Pak? Kalau dapat tawaran begitu, Pak? Bapak-bapak ketawa, gitu. Mikir dulu, katanya. Mau apa? Mau apa? Kira-kira kita terima nggak? Tapi rasa-rasanya banyak yang berubah gara-gara itu, Pak, ya. Dulu Masya Allah semangat, ya, untuk perubahan, untuk keadilan, untuk syariat Allah. Tapi hari ini banyak yang sudah diam, Pak, ya. Nabi Muhammad sampai mengatakan kalau mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanannya, bulan di tangan kirinya, tak akan kutinggalkan dakwah ini. Nah, siapa yang meneguhkan Rasulullah itu, Pak? Siapa yang meneguhkan Rasulullah sampai beliau tak bergeming untuk tunduk sedikit saja kepada keinginan mereka? Siapa yang meneguhkan Rasulullah? Allah Ta'ala. Maka sesuai dengan apa yang ada di dalam surat Isra tadi kan, ayat 74, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau seandainya kami tidak meneguhkan engkau wahai Muhammad, maka engkau akan condong kepada mereka dengan sedikit. Tapi pada kenyataannya Rasulullah tidak condong. Karena apa? Diteguhkan oleh Allah. Siap mau diteguhkan oleh Allah dalam kebenaran, Bu? Siap, Pak, ya? Masya Allah. Berarti apa? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah merasa miskin, merasa butuh akan keteguhan, sehingga kita senantiasa minta keteguhan kepada Allah, minta dicondongkan hati kita selalu oleh Allah ke dalam kebenaran. Ya, siap, Pak, ya? Doa tadi mudah-mudahan nanti ya sering-sering dibaca di pagi hari saat zikir pagi, di sore hari saat zikir sore, bahkan sebelum tidur kalau bisa minta kepada Allah, sehingga apa? Kita senantiasa diteguhkan di dalam agama Allah dan senantiasa dicondongkan hati kita di dalam ketaatan kepada Allah. Taib, yang kedua. Apa yang kedua, Pak? Apa yang kedua, Bu? Belum tahu karena belum dikasih tahu. Ya. Yang kedua itu adalah ini, yang kedua ini agak panjang ini. Ya. Masih lama ya. Ya, ini sambil ngopi, sambil minum aqua, ya. Masya Allah. Ngobrol perkara iman, ngopi, Pak, ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau di masjid itu nggak apa-apa lama-lama, Pak. Jadi untung kajian di masjid itu banyak. Beda dengan kajian di lapangan, ya kan? Di antara keuntungan ngaji di masjid disebutkan di dalam sebuah hadis itu kan,
ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah ya wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu ya atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara keuntungan atau kelebihan orang yang mengaji di masjid itu disebutkan oleh Rasulullah di hadis ini, tidaklah berkumpul satu kelompok manusia ya jumlah manusia seperti kita ini kan sudah kelompok kan, yang mereka membaca ayat-ayat Allah seperti kita tadi ada ayat Allah yang kita bacakan kan, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari, ada yang menjelaskan, ada yang mendengar. Nanti kalau ada yang dengar nggak paham tanya, yatadarasunahu bainahum. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka ketenangan. Nah ini yang pertama Pak, ngaji di masjid. Tapi nggak disebutkan lapangan tadi kan, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Dan ini masjid kan ya, jadi kalaupun lama-lama dikit jangan ini Pak, jangan gelisah. Karena apa? Akan dapat sakinah terus selama di sini. Begitu keluar ya sudah nggak dapat lagi sakinah. Habis itu apa? Wa ghasyathumur rahmah, dia akan dirahmati oleh Allah. Jadi orang-orang di sini nih semua dirahmati saat ini oleh Allah Ta'ala. Habis itu apa? Wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat. Masya Allah, ini ada malaikat nih yang sedang menaungi kita. Percaya nggak? Kata Rasulullah begitu ya, wa hafathumul malaikah. Dan yang keempat apa? Wa dzakarahumullahu fiman indahu, wa dzakarahumullahu fiman indahu. Allah Ta'ala menyebut-nyebut mereka. Allah menyebut-nyebut mereka. Siapa mereka itu? Ya kita-kita di sini yang di masjid itu. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, jadi disebut-sebut oleh Allah pada makhluk yang ada di mana? Fiman indahu. Fiman indahu berarti pada siapa-siapa yang ada di sekitarnya Allah. Siapa yang ada di sekitarnya Allah? Fiman indahu, siapa? Malaikat. Masya Allah Pak, Bapak disebut nih Pak Ahmad tuh lagi ngaji di masjid apa ini? Masya Allah, ibu ini disebut terus. Makanya kan di antara makna salawat itu kan, Allah memuji Nabi Muhammad, memuji kebaikan Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Maka ketika kita katakan Allahumma salli ala Muhammad, kan kita sering sebutkan itu kan, ya Allah salli ala Muhammad, kita perintahkan Allah untuk apa? Untuk menyebut-nyebut kemuliaan Nabi Muhammad di kalangan siapa? Di kalangan para malaikat. Itu maksudnya Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menjadi lebih mulia ketika kita sebutkan itu. Di mana? Di kalangan para malaikat. Nah, ganjarannya apa kalau orang berselawat? Kalau selawat satu kali 10 kebaikan, atau Allah akan selawat kepada kita 10 kali? 10 kebaikan atau Allah akan selawat kepada kita 10 kali? Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, sallallahu alaihi ashran. Masya Allah Pak, paham nggak? Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka sallallahu alaihi, artinya apa itu? Allah berselawat kepada orang tersebut berapa kali? 10 kali. Paham nggak? Jadi ketika kita minta kepada Allah, ya Allah pujilah Nabi Muhammad di kalangan para malaikat itu, maka Allah puji kita 10 kali Pak. Masya Allah, terkenal makanya orang selawat itu di hadapan para malaikat. Jadi bukan kebaikan 10 kali, tapi apa? Allah selawatin kita. Jadi Allah yang selawatin kita, luar biasa nggak? Masya Allah. Makanya hari ini kita disebut-sebut semua oleh Allah, disebut-sebut.
Itu si fulan sedang mengaji, itu si fulan sedang mengaji. Mulialah bapak, mulialah ibu di kalangan para jadi artis semua yang ada di sini ya. Artis di mana Pak? Artis di langit, Pak ya. Masya Allah. Makanya ada orang yang terkenal di langit tapi tak terkenal di bumi. Siapa di antaranya? Kuwais Al-Qarni. Nggak ada yang kenal di dunia. Tiba-tiba pas meninggal katanya, yang jenguk banyak benar kata gitu. Yang sholatin banyak benar. Padahal dia nggak terkenal gitu. Kalau sekarang orang terkenal banyak yang sholatin biasa kan? Tapi orang nggak ada yang kenal. Tiba-tiba pas meninggal jadi heboh gitu ya. Nah, itu diantaranya Kuwais Al-Qarni itu. Terkenal di kalangan para malaikat. Bisa malaikat yang sholatin Pak. Masya Allah Pak ya. Dahsyat nggak? Mau lama-lama apa mau cepat-cepat pulang nih? Cepat pulang Ustaz karena banyak di rumah kerjaan. Ya nggak apa-apa. Taib, yang kedua ya. Yang kedua itu menyempurnakan iman dan beramal soleh. Menyempurnakan iman dan amal soleh. Coba buka surat Ibrahim ayat 27 ya. Surat Ibrahim ayat 27. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu minkum. Oh bukan itu. Itu surat ya lain ya. Ketemu surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Benar gak? Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Udah ya? Apa artinya? Allah meneguhkan orang yang beriman. Dengan apa? Dengan ucapan keteguhan. Di mana? Di dunia dan di hari akhirat. Dan Allah akan menyesatkan siapa? Orang-orang yang zalim. Dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi kalau mau teguh di dalam kebenaran, di dalam al-haq, berarti apa yang harus kita lakukan? Menyempurnakan iman. Karena Allah menjanjikan loh Pak. Bahkan langsung disebutkan yusabbitu. Nah ini kalau yang kuliah bahasa Arab ini sudah paham kan? Itu yusabbitu itu fi'il apa namanya itu? Mana ini yang kuliah bahasa Arab ini? Ya, yusabbitu dari kalimat sabbata yusabbitu. Sabbata yusabbitu. Sabbata fi'il madhi, yusabbitu fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu artinya apa, Pak? Kalau madhi dulu kan yang sudah, kalau yang madhi yang sudah berlalu. Kalau mudhari' apa artinya? Kalau fi'il mudhari' artinya sekarang dan akan datang. Jadi kalau bahasa Inggris itu ada apa namanya itu? Bahasa Inggris biasanya cepat paham bapak ibu-ibu. Kalau bahasa Arab nggak kenal madhi, nggak kenal mudhari', nggak kenal amr ya. Nah ini kelemahan kita Pak. Hati-hati nanti di surga nggak bisa ngomong Pak. Karena di surga itu kata Rasulullah pakai bahasa Arab Pak, nggak pakai bahasa Inggris Bu. Hati-hati ibu-ibu yang nggak bisa bahasa Arab. Nanti nggak ngomong-ngomong, bener nggak? Ya kan bahasanya bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Masya Allah. Bonus katanya, bonus. Orang yang masuk surga pasti bisa bahasa Arab. Tapi tenang, ibu-ibu bisa juga kok. Cuma belum sempurna. Sama seperti saya. Ibu-ibu bisa, saya bisa sedikit-sedikit. Buktinya apa?
Ya, ibu bisa mengatakan misalnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, atau yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu kan bahasa Arab kan? Bahasa Arab. Jadi nanti kalau ada yang nanya, kamu muslim? Iya. Kamu bisa bahasa Arab enggak? Bisa. Coba ngomong. Langsung ibu bacakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Oh iya, kamu bisa bahasa Arab ya? Ya, apa artinya? Wallahu alam. Yang penting aku waktu kecil disuruh hafal begitu ya. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah tahulah dikit-dikit, Pak ya. Jangan pula dulu hafal, sekarang hafal juga tak paham maknanya, Pak ya. Mudah-mudahan pengajian-pengajian ini memberi motivasi untuk kita yang meningkatkan apa? Derajat di hadapan Allah. Ya. Jadi yusabbitu, kita kembali ya. Yusabbitu itu fi'lul mudhari'. Artinya itu berlaku sekarang dan akan datang. Itu fi'lul mudhari'. Ya, kalau yang berlaku sekarang dan akan datang dalam kaidah bahasa Inggris apa? Continuous tense. Kalau past tense yang sudah lampau. Madhi berarti fi'lul madhi yang sudah lampau. Fi'lul mudhari' yang sekarang dan akan datang. Jadi Allah di sini menggunakan fi'lul madhi atau fi'lul mudhari'? Yuthabbitullah. Artinya Allah meneguhkan sekarang dan akan datang. Masya Allah. Meneguhkan sekarang dan akan datang. Kita hidup hari ini kan, beriman kan, akan datang ada yang tahu nggak bagaimana nasib kita? Mau nggak kita diteguhkan di dalam kebenaran? Nah ini ayatnya nih. Allah akan teguhkan sekarang dan akan teguhkan di masa yang akan datang. Kapan masa yang akan datang itu? Mulai besok akan datang bukan? Besok akan datang. Lusa kalau masih hidup akan datang. 10 tahun lagi kalau masih hidup akan datang. Kapan lagi akan datang itu? Maka disebutkan di dalam ayat ini fid dunya wal akhirah. Fid dunya, kalau kita masih hidup 10 tahun yang akan datang, fid dunya. Pokoknya sebelum kita sakaratul maut, sebelum nafas kita keluar, sebelum kita dimasukkan ke dalam kubur kita, itu masih fid dunya. Tapi ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam kubur, masih di dunia atau sudah akhirat? Dunia apa akhirat? Dunia akhirat. Kok ragu-ragu? Ya, dimasukkan ke dalam kubur, ditutup, habis itu dikasih tanda. Di dunia atau akhirat kita sekarang? Sekarang dunia. Begitu dimasukkan ke dalam kubur, nggak ada yang bilang dunia lagi kan? Kalau masuk kubur sudah akhirat. Ya. Kan kuburan masih di dunia, Ustaz. Iya, kuburan di dunia, tapi alamnya bukan alam dunia lagi. Makanya disebutkan oleh para ulama, disimpulkan dari dalil-dalil yang ada, awal manazil fil akhirah al-kubur. Jadi awal posisi akhirat itu adalah kubur, awal posisi. Ya, memang alam kubur ya, tapi proses pertama akhirat seseorang itu adalah kuburan. Nanti setelah kuburan dibangkitkan, padang mahsyar namanya. Setelah padang mahsyar nanti ada hisab. Setelah hisab nanti ada mizan misalnya, ada timbangan, ada sirat, ada surga, ada neraka. Itu semua fase-fase di hari akhirat. Awalnya adalah ketika dimasukkan ke dalam kubur. Nah, mau nggak ketika di dalam kubur kita masih teguh dengan kebenaran? Mau? Masya Allah. Ini nih, ayat ini nih jawabannya Pak. Ayat ini nih. Siapa yang akan diteguhkan oleh Allah di dunia
Kalau di dunia hari ini, besok di dunia, lusa di dunia kalau belum meninggal, bahkan saat sakratul maut itu masih di dunia kan? Saat sakratul maut itu masih di dunia. Siapa yang bisa menjamin saat sakratul maut itu dia mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Siapa yang bisa menjamin itu? Karena orang yang mengatakan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya, kalimat yang terakhir yang keluar itu adalah kalimat La ilaha illallah. Apa ganjarannya, Pak? Surga, surga. Kita semua mau itu kan? Cuma pertanyaannya, berapa banyak orang hari ini yang mampu mengucapkan kalimat itu di akhir hidupnya? Berapa banyak, Pak? Ibu pernah nalkinin orang yang sakaratul maut? Pernah? Mampu gak dia jawab? Gak bisa, sulit. Paling dia bilang, aduh sakit, aduh siapa sih lu? Ada juga begitu kan? Katakan la ilaha illallah. Apa sih la ilaha illallah? La ilaha illallah. Ente siapa gitu kan? Benar gak? Kenapa, Pak? Kenapa dia nggak mampu mengucapkan kalimat itu? Bahkan saya pernah baca sebuah artikel yang ditulis ya, menceritakan tentang pekerjaan seorang yang mentalkinkan orang di saat sakratul maut di rumah sakit. Pernah baca kan? Berapa persen kata dia? Kata dia sedikit sekali orang yang mampu mengucapkan kalimat itu, sedikit sekali. Padahal ada yang nalkinin kan? Padahal ada yang nalkinin, ada yang ngajarin kan? Talkin artinya ngajarin kan? Bagaimana kalau nggak ada yang ngajarin? Kan ada juga yang nggak ngajarin kan? Apalagi seperti COVID kemarin ya, ada orang sakaratul maut malah orang kabur gitu kan? Benar nggak? Harusnya kan kalau kita sebagai muslim itu ada orang yang mau mati, kita deketin kan? Kita dekatin, kita katakan wahai saudaraku, katakan la ilaha illallah untuk menyelamatkan dia. Karena di saat itu terjadi pertarungan antara apa? Antara hak dan yang batil. Setan ingin menyesatkan manusia di saat akhirnya. Makanya manusia itu tergantung dengan akhir, Pak. Tergantung dengan akhir. Kalau akhirnya baik, walaupun sebelumnya jahat, beruntung dia. Ada juga orang yang akhirnya buruk, sebelumnya dianggap manusia orang baik. Makanya itu terjadi pertarungan. Makanya kita dianjurkan. Rasulullah mengatakan, "Laqinu mautakum." Talkinkan orang yang sakaratul maut itu. Talkinkan dia. Talkinkan orang yang sakaratul maut itu sehingga membantu dia. Maka Nabi Muhammad sampai juga mentalkinkan pamannya kan? Siapa namanya? Abu Thalib. Talkinkan dia. Padahal waktu itu dia belum menjadi muslim. Ini menunjukkan apa? Boleh juga talkinin orang-orang kafir sekalipun. Talkinin dia. Siapa tahu pas terakhir itu dia pula mau, ya kan? Selamat dia. Cuma kalau Fir'aun, malaikat bukan malah nalkinin, Pak. Karena malaikat marah sama Fir'aun ya. Malah mau dimasukin apa, Pak? Debu laut itu kan? Ya. Kan dia mau beriman juga, Pak. Mau beriman juga. Cuma disumpel sama malaikat. Makanya kalau jahat jangan jahat-jahat banget, Pak. Nanti ada teman kita pas kita mau bilang la ilaha illallah disumpel pula sama teman kita gitu. Karena udah marah banget ya. Tapi secara umum kita diperintahkan. Abu Thalib walaupun ditalkinin oleh Rasulullah, walaupun yang talkinin Rasulullah yang talkinin, Pak, tak mampu mengatakan itu. Ya, walaupun Rasulullah. Jadi kalau ibu nalkinin orang dan orang itu nggak mau, nggak usah sedih amat. Ya, nggak usah sedih amat. Kenapa? Orang Rasulullah SAW nalkinin pamannya juga dia tidak bisa. Karena pada dasarnya yang meneguhkan itu Allah Subhanallah. Bahkan ada cerita seorang ulama hadis namanya Abu Zur'ah Ar-Razi namanya. Coba nanti kalau yang sekarang kan gampang kan, kalau ada hadis-hadis yang disampaikan untuk mengetahui hadis ini benar, hadis ini palsu, hadis ini salah, cerita ini benar, cerita ini salah, kan gampang sekarang ya. Kalau zaman dulu kita gampang dikibulin kan. Ini hadis Nabi katanya. Pokoknya kita kalau udah hadis Nabi semuanya percaya kan. Ternyata hadis siapa? Hadis Abu Lahab gitu ya. Ya kan hadis itu artinya perkataan, perbuatan
dan apa yang diiyakan atau takrir kan, ya kan? Tahunya ya hadisnya Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya ya. Jadi ada Abu Zur'ah Ar-Razi, Pak, diceritakan di dalam kitab para ulama. Seorang ulama hadis. Beliau itu ketika didatengin oleh kawan-kawannya di saat sakratul maut, teman-temannya malu untuk mentalkinkan. Malu. Kenapa malu? Karena Abu Zur'ah Ar-Razi ini ulama besar. Mungkin ibaratnya kalau kita apa namanya, mengajari orang besar, apa istilah kita itu? Ngajarin ustadz gitu. Gimana? Biasanya apa kata-katanya? Apa? Kalau ada jeruk makan jeruk apa lagi itu biasanya? Ngajarin apa? Ngajarin ikan berenang gitu kan? Masa ngajarin ikan berenang gitu ya? Malu mereka, malu. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya mereka ngobrol. Karena dia ulama hadis, diajak ngobrol tentang sanad hadis. Sanad hadis. Ngobrol-ngobrol tentang sanad hadis. Dan hadis yang diobrolin apa? Hadis yang tadi kita sempat singgung tadi. Barang siapa yang di akhir kalimatnya yang keluar itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Jadi dibacakan sama teman-temannya. Si fulan ngomong an. Kan hadis itu kan ada dari kan? Habis itu teman yang lain bilang lagi an. Yang lain juga ngomong gitu. Nah, seorang ulama hadis kan tahu kan kalau ada yang kurang kan, ada yang nggak disebutin. Maka kemudian beliau membenarkan apa yang diucapkan oleh kawan-kawannya. Beliau kemudian membenarkan, bukan begitu, ada yang kurang tuh. Maka beliau sebutkan an. Dari. Barang siapa yang mengatakan kalimat yang terakhir di dunia adalah la ilaha illallah, nggak lanjutin lagi, Pak. Nggak lanjutin lagi. Padahal ada nggak akhir hadisnya? Apa akhir hadisnya? Apa akhir hadisnya tadi? Barang siapa yang kalimat terakhirnya di dunia la ilaha illallah, terakhirnya apa? Terakhirnya masuk surga, dakhalal jannah. Tapi beliau nggak lanjutin, Pak. Sampai barang siapa yang akhir kalimatnya di dunia la ilaha illallah, maka kemudian beliau menghembuskan nafas terakhir. Berarti kalimat yang terakhir di mulut beliau itu apa? Ada yang nalkinin nggak? Ngobrol-ngobrol, Pak. Ngobrol-ngobrol tentang kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa? Karena Allah yang meneguhkan. Jadi walaupun nggak ada yang nalkinin, Pak, bisa kalau Allah sudah meneguhkan. Makanya benar firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27 tadi, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman. Dengan apa diteguhkan? Bil qauli tsabit. Apa itu qaulu tsabit? Qaulu tsabit kata para ulama adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Di mana? Di dunia dia akan senantiasa dengan kalimat itu. Bahkan sampai saat sakratul maut dia akan dengan kalimat itu. Wa fil akhirah, begitu juga nanti di hari akhirat, di mana di awal mula fase akhirat seseorang, dia kan dimasukkan ke dalam kubur kan? Maka di dalam kubur masih ada enggak soal-soalan? Masih ada enggak fitnah? Masih ada enggak cobaan? Ada. Cobaan dari siapa? Cobaan dari malaikat Mungkar Nakir. Ditanya nanti, Pak, semua kita nih, kecuali mujahid di jalan Allah. Kalau yang meninggal di jalan Allah gak ditanya lagi sama malaikat. Kata Rasulullah sudah cukup fitnah kilatan pedang gitu kan. Kalau sekarang mungkin fitnah ya tajamnya, cepatnya peluru gitu kan, gak ditanya lagi. Tapi kalau kita ini yang mungkin meninggal di kasur gitu kan, mungkin meninggal di mana gitu kan nggak jelas kan, bukan di medan perang, syahid di medan perang kan, maka semua akan ditanya, Pak, semua akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabiku. Kalau sekarang bisa nggak?
Bisa. 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 Tapi nanti yakin nggak bisa? Yakin bisa. Yakin boleh bisa. Yakin boleh bisa. Tapi yang maha meneguhkan itu Allah. Ya, memang Allah tidak sebutkan di situ ya orang-orang yakin gitu enggak gitu ya. Tapi disebutkan apa? Yang akan diteguhkan orang beriman. Ya. Akan diteguhkan. Walaupun bapak hafal man rabbuka, gampang kan, siapa Tuhanmu? Allah. Rabbi Allah, dia hafal terus. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Akhirnya aku hafal lah di dunia. Man rabbi Allah, man rabbuka, rabbi Allah, man rabbuka. Nanti kira-kira bisa enggak dengan menghafal saja? Di dunia saja bisa lupa hafalan, Pak ya. Apalagi di hari akhirat. Nah, yang dijanjikan oleh Allah bisa menjawab itu siapa? Yang sempurna imannya di dunia, Pak. Alladzina amanu. Nah, pertanyaannya sekarang gimana iman kita, Pak? Sudah menjadikah kita mukmin sejati atau belum? Kan gitu kan? Dan menariknya apa, Pak? Menarik juga nih kalau kita lihat kalimat alladzina amanu kan? Ya. Kan Allah tidak katakan alladzina aslamu kan? Ya kan? Kan Allah tidak katakan yutsabbitullahu alladzina aslamu. Tapi Allah katakan apa? Yutsabbitullahu alladzina amanu. Apa bedanya alladzina aslamu dengan alladzina amanu? Alladzina aslamu itu orang yang berserah, artinya muslim. Kalau alladzina amanu orang yang beriman. Namanya apa? Orang yang benar-benar beriman, mukmin. Karena muslim dan mukmin itu kata para ulama berbeda. Benar gak? Tidak semua muslim mukmin, tapi semua mukmin pasti muslim. Nah, menarik kan? Allah tidak menjanjikan keteguhan itu bagi muslim, Pak. Tapi Allah menjanjikan keteguhan itu bagi mukmin. Lalu apa bedanya muslim dan mukmin? Bapak cari sendiri nanti. Sebelum ditanya, saya nanya dulu ya. Ya. Mau dijelaskan nggak? Iyalah. Ini udah jam 9, gimana dong nih? Dikit lagi ya, habis ini udah ya. Ya, taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak yang Allah muliakan. Ya. Coba buka firman Allah di dalam surat Al-Hujurat. Kalau tidak salah ayat 15 kalau tidak salah. Ya, pokoknya 14, 15 atau 16 ya. Al-Hujurat itu surat ke-49 ya. Ya. 15 ya. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Itu ayat berapa? 14. Berarti surat Hujurat ayat 14. Ya. Jadi ketika ada orang-orang Arab Baduy ketika itu datang kepada Rasulullah, dia mengatakan apa? Kami sudah menjadi mukmin, kami sudah menjadi orang yang beriman. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, katakan kepada mereka, kalian tuh belum beriman, kalian tuh belum jadi mukmin, kalian itu baru menjadi muslim. Nah, ini diantara ayat yang membedakan antara muslim dan mukmin. Belum lagi nanti kalau kita lihat di dalam hadis Jibril kan, hadis Jibril itu nanti bisa mengindikasikan apakah kita sudah menjadi mukmin atau belum. Di hadis Jibril itu, ya, hadis Arba'in yang kedua kalau tidak salah. Mungkin semua kita sudah hafal kan? Ketika malaikat datang ke majelis Rasulullah. Tapi bukan majelis Rasulullah yang ada di Indonesia, Pak. Karena ada juga kan di Indonesia majelis Rasulullah kan? Maksudnya dulu gitu, tempat berkumpulnya Rasulullah dengan para sahabatnya. Kalau sekarang kan ini majelis masjid ini gitu kan? Dulu majelis Rasulullah. Datang seorang malaikat dengan pakaian yang sangat putih, dengan rambut yang sangat rapi.
Ya di akhir hadis nanti disebutkan oleh Rasulullah dia itu adalah malaikat Jibril. Dia tempelkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah. Dia letakkan kedua tangannya ke paha Rasulullah dan kemudian dia menanyakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka dijawab oleh Rasulullah, "Al-Islam." Apa al-Islam, Pak? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. 5 rukun Islam. Nah, ini munculnya dari sini, Pak. 5 rukun Islam munculnya dari sini. Sekarang tak sempurna Islam seseorang kalau belum sempurna 5 rukun ini. Bahkan kalau dia memenuhi syarat untuk melakukannya, dia tidak lakukan, bisa-bisa gugur keislamannya. Makanya para ulama katakan rukun itu sesuatu yang harus apa, Pak? Harus dilaksanakan. Rukun solat, kalau dalam mazhab Syafi'i ada 13 rukun harus sempurna. Kalau ada 1 rukun saja yang tertinggal di dalam solatnya batal atau sah? Batal. 1 rukun saja. Beda dengan wajibnya solat, sunnahnya solat kan? Rukun tidak boleh tinggal. Nah, Islam itu ada 5. Habis itu apa, Pak? Sadaqta, kata malaikat Jibril itu, benar engkau. Dan kemudian ditanya lagi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, fa akhbirni anil iman." Jadi yang pertama yang kedua iman. Orang Islam namanya Muslim, orang beriman namanya mukmin. Alladzina aslamu muslim, alladzina amanu mukmin. Fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah mengatakan apa? Al iman. Ayo, siapa ini? Masa enggak tahu rukun iman? Di hadis Jibril belum hafal ya? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada berapa itu? 6. Sadaqta, kata malaikat Jibril, benar engkau. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk menjadi mukmin itu gampang sebenarnya. Gampang enggak? Untuk menjadi muslim kan tadi cukup sempurnakan 5 rukun Islam, syahadatin, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib. Zakat juga ada standar kemampuan. Jadi secara umum menjadi muslim bagi orang yang ya biasa-biasa saja, syahadatin, salat, puasa. Karena zakat kan nggak wajib semua, kecuali yang sudah punya harta. Haji juga begitu. Nah, rukun iman ada 6 kata Rasulullah SAW. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, baik yang buruk maupun yang baik. Kalau sempurna 6 ini, Pak, mukmin sejati, mukmin sejati. Orang yang sempurna 6 rukun iman, tidak ada cacat sedikit pun, dia akan diteguhkan oleh Allah di dunia dan juga di hari akhirat. Nah, pertanyaannya adalah apakah rukun iman kita ada yang cacat atau tidak? Itu saja sebenarnya. Itu saja. Kira-kira gimana yang hadir di sini? Coba kita cek singkat ya, singkat. Kalau kita cek banyak nggak habis waktunya. Iman kepada Allah lulus nggak kira-kira? Apa arti iman? Jadi imannya saja sudah nggak lulus, Pak. Makna iman sudah nggak lulus nih. Percaya saja kepada Allah. Ini pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah sampai ke sini kan? Jadi pengertian iman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Belum berarti ini belum lulus ini, Pak. Bahaya ini. Kita Ahlussunnah wal Jamaah semua kan? Ya, pengertiannya saja, pengertian iman. Habis itu kita pulang insyaallah. Besok kita lanjutkan. Ini kayaknya harus butuh pendalaman ini.
Ya. Pengertian definisi iman saja. Definisi iman. Belum iman kepada Allah, masih iman. Apa iman menurut definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau percaya saja bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Itu namanya kurikulum SMA kita dulu ya, SMP kita dulu ya. Iman itu apa? Percaya, yakin katanya. Makanya banyak orang yakin doang tapi tak mengamalkannya. Benar gak? Yakin doang hari ini. Tapi menurut akidah Ahlus Sunnah, pengertian definisi iman itu lengkap. Yang pertama apa? Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wal yaqinu bil qalbi, diyakini dengan hati. Wal amal bil arkan, dan dikerjakan dengan anggota badan. Yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Yazidu bi taatillah, yanqusu bi ma'siyatillah. Dia bertambah dengan ketaatan, dengan amal soleh, dan dia berkurang dengan bermaksiat kepada Allah. Itu pengertian atau definisi iman yang disepakati oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang bisa ulang, Bu? Cepat. Pulang habis ini, pulang. Hah? Diyakini dengan hati, diucapkan. Iman itu sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dikerjakan dengan anggota badan. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Besok-besok kalau ada yang tanya apa itu iman, ini yang ibu jawab. Panjang benar? Enggak. Diucapkan dengan lisan harus, Pak. Makanya kalau orang nggak ngucapin, yakin doang, belum menjadi mukmin dia. Ada orang yakin Islam itu benar ya, Islam itu baik ya, sama orang-orang kafir hari ini kan ada yang begitu kan. Tapi dia nggak pernah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak bisa. Ada juga yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di hadapan manusia, orang yang mengucapkan itu muslim, benar nggak? Tapi di hadapan Allah belum tentu, Pak. Belum tentu. Sebelum dia meyakini dengan hatinya, dia disebut sebagai munafik. Benar nggak? Makanya dulu dalam sejarah Islam ada namanya Abdullah bin, siapa namanya tokoh munafik di zaman Nabi, yang dia di hadapan Nabi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia katakan, siapa namanya itu, Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ucapkan, tapi hatinya dia ingkari. Siapa yang katakan itu? Nanti diberitahu oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sebelum diberitahu, Nabi Muhammad pun tidak tahu. Sebelum dikasih tahu. Makanya Nabi Muhammad sempat mensolatkan kan? Mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Habis itu dikasih tahu kalau dia itu munafik. Jadi tak boleh percaya saja, harus diucapkan, dan kemudian menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus diamalkan. Coba cek Bapak Ibu dirahmati Allah, iman kepada Allah sudah sesuai gak dengan pengertian ini? Iman kepada malaikat sudah sesuai belum? Iman kepada kitab Al-Quran sudah sesuai belum dengan pengertian ini? Dibaca, diyakini kebenarannya, diamalkan, sudah belum? Banyak orang yang baca bahkan ragu dengan isinya, benar gak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan iman yang sempurna oleh Allah. Ya, ketika iman kita sempurna, insya Allah masa depan tak perlu dikhawatirkan. Tak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau iman hari ini tidak sempurna, perlu khawatir di masa yang akan datang. Perlu khawatir. Makanya yang perlu ditanamkan kepada anak-anak itu iman. Ya, kalau iman anak-anak sudah mantap, tak perlu khawatir masa depan mereka. Yang perlu ditanamkan di Indonesia apa? Iman. Kalau orang Indonesia sudah mantap imannya, tak perlu khawatir di masa yang akan datang generasi muda di Indonesia. Tak perlu, Pak. Tapi saya kira sudah cukup ya. InsyaAllah
Insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Kalau ada apa? Yang ketiga ya. Yang ketiga belum ini ini salah jadi kepanjangan ya. Oh gitu ya Pak. Yang ketiga ini sebenarnya terkait dengan rukun iman yang ketiga. Jadi untuk menggapai keteguhan yang ketiga itu, terimalah kitab Allah dengan sepenuh hati. Kenapa? Orang yang menerima kitabullah, khususnya kitab yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ketika kita menerima dengan sepenuh hati, Allah yang menjanjikan. Coba buka firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 102. 102. Bahkan kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini nasihat juga untuk orang muslim pada umumnya, bukan mukmin saja. Nasihat untuk orang muslim ya secara umum. Apa kata Allah? Allah katakan, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Ada kan? Surat An-Nahl ayat 102. Kalau kita belum terima Al-Quran dengan sepenuh hati, kita enggak akan diteguhkan oleh Allah. Ini terkait dengan rukun iman yang ketiga tadi. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq, kata Allah. Katakan wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, kepada manusia-manusia, Allah telah menurunkan nazzalahu ruhul qudus. Siapa ruhul qudus? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk nurunin Al-Quran dengan benar, bil haqq. Makanya enggak boleh ada yang ragu kalau Al-Quran itu telah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kalau ragu, sudah tidak jadi muslim sejati, tidak jadi mukmin sejati. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Untuk apa Al-Quran itu? Coba lihat di sini. Untuk apa? Yang pertama kata Allah, liyuthabbital ladzina amanu. Ya kan? Jadi kalau 6 rukun imannya sudah mantap tuh, habis itu terima Al-Quran dengan sepenuh hati, tak ada yang diragukan, bahkan satu huruf pun enggak diragukan. Enggak ada yang diingkari, satu huruf pun tidak diingkari. Diterima sepenuh hati. Liyuthabbital ladzina amanu. Al-Quran itu akan menjadi peneguh orang-orang yang beriman. Akan menjadi peneguh orang yang beriman. Tapi hari ini Pak, musibah. Fitnah, memang fitnah. Berapa banyak tokoh yang mengatakan ayat ini relevan, ayat ini cocok, ayat ini enggak. Kalau Bapak yang di sini mau teguh imannya sampai akhir hayat, bahkan nanti mampu jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, jangan pernah ragu atau setuju dengan apa yang mereka katakan itu. Ayat ini kejam, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Benar gak? Pembunuh dibunuh, kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian jika ada pembunuh, kisos. Benar gak? Diterima gak hari ini oleh muslim Indonesia? Tapi ayat yang redaksinya hampir sama Pak, coba lihat. Itu kan tadi dalam surat Al-Baqarah kan? Ya, 5 ayat setelahnya, ayat tentang siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Redaksinya sama gak? Yang satu kisos, yang satu siam. Diterima gak? Semua muslim di Indonesia puasa dengan tenang, puasa dengan sepenuh hati. Benar gak? Tapi redaksinya sama, bahkan di surat yang sama, tidak jauh, beda 5 ayat saja.
Ya kalau surat tentang puasa Al-Baqarah 183 hafal semua itu. Coba kurang 5 ayat berarti berapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Tak diterima. Kenapa? Ini enggak relevan lagi di zaman kita. Ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Lalu pembunuh enak saja membunuh orang lain, dia tidak boleh dibunuh. Dasar hukum penjahat itu, Pak. Penjahat itu, Pak. Ya benar gak? Tapi itu kenyataannya, Pak. Apa, Pak? Apa, Bu? Hukuman mati bisa kurang lagi ya. Jadi saya ingin katakan biar kita diteguhkan oleh Allah, karena yang maha meneguhkan itu bukan yang lain, Pak. Yang maha meneguhkan Allah. Maka terima Al-Quran itu dengan sepenuh hati, dari ayat pertama sampai yang terakhir. Walaupun ibu agak berat-berat dikit, yakini saja. Kan sekarang kalau kata feminisme itu ada ayat juga buat ibu-ibu yang nggak cocok, kan? Benar nggak, Bu? Ibu percaya nggak kalau itu nggak cocok? Kata bapak-bapak ketawa, bapak. Ini bapak-bapak untung katanya. Kalau lihat ibu-ibu yang rugi, senang bapak-bapak nih. Berat kan? Percaya nggak? Itu. Tapi jangan. Tapi minimal iman, Pak. Iman dulu. Tapi mereka kan tidak mengimani itu lagi. Ini nggak adil katanya. Ini sudah masuk ke kampus-kampus, Pak. Masuk kampus-kampus Muslim. Bahkan yang mengatakan ini tidak adil, ini nggak cocok, ini nggak relevan, mereka yang ngajarin ilmu agama. Musibah nggak? Kira-kira mereka ini diteguhkan nggak oleh Allah Ta'ala nanti? Saya nggak yakin. Ketika ditalkinkan di saat sakratul mautnya, mampu menjawab. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, mampu menjawab. Saya nggak yakin itu, Pak. Ya, jadi terima, Pak, ya. Walaupun memang kata Allah di dalam surat Al-Furqan itu, dalam surat Al-Furqan ayat 30 itu, ya mungkin ini menjadi satu nasihat. Karena kata Allah mengabadikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Furqan ayat 30 itu. Wa qala ar-rasul. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad itu enggak pernah mengadu ketika disakiti, enggak. Bahkan sampai dilempar berdarah-darah. Ketika ditawarkan oleh malaikat untuk apa? Menimpakan mereka dengan gunung, Rasulullah tidak mau. Rasulullah tidak pernah mengadu kepada Allah, tapi ada satu yang pernah diadu oleh Rasulullah kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Yang ada di dalam surat Furqan ayat 30. Apa kata Allah? Wa qala ar-rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ini yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Mahjura. Ketemu nggak? Surat Furqan ayat 30 ketemu nggak? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Nah ini musibah, Pak, musibah. Dan Rasulullah sedih kalau kita mengabaikan Al-Quran. Kita justru memakai yang lain. Hukum pakai punya siapa sekarang? Kalau ada pembunuh pakai punya siapa sekarang hukumnya? Punya Allah, punya yang ada dalam Al-Quran, atau pakai apa, Pak? Punya siapa itu kira-kira? Punya warisan Belanda, Pak, ya? Masya Allah, kita usir Belanda, kita usir Jepang, tapi masih kita pakai warisan hukumnya. Taib, mudah-mudahan yang hadir di sini sehingga kita semua diberikan keteguhan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Yang pertama apa? Tanamkan rasa miskin, rasa butuh terhadap keteguhan, sehingga apa? Kita minta senantiasa keteguhan kepada Allah. Yang kedua apa? Sempurnakan iman. Khususnya cek rukun iman yang 6 itu. Adakah sesuatu yang cacat dari rukun iman kita atau
Tidak. Dan yang ketiga, terimalah Al-Quran dengan sepenuh hati. Jangan pernah ragu walaupun sedikit. Bahkan persatuan itu pun Pak, persatuan itu kita akan dapatkan jika kita semua Muslim di Indonesia mau kembali ke Al-Quran. Coba lihat, ini terakhir ya, ayat yang saya bacakan hari ini, surat Al-Baqarah ayat 176. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Benar enggak? Orang-orang yang berselisih dengan kitab, maka mereka itu akan jatuh ke dalam perselisihan yang apa Pak? Yang jauh. Makanya hari ini Muslim di Indonesia semakin bersatu apa semakin berpecah Pak? Kenapa? Karena kita sudah jauh dari kitab. Maka kalau kita mau bersatu sebenarnya gampang saja. Semua apa Pak? Pimpinan ormas Islam khususnya, semua partai-partai Islam kita kumpulkan. Habis itu apa? Semua yang berbeda dengan kitab, apa yang telah kita sepakati, kita kembalikan ke kitab. Gampang enggak? Maka kalau itu terjadi, persatuan akan terwujud. Tapi kalau kita menjauh dari ketentuan kitab itu apa Pak? Apa kata Allah tadi? Apa kata Allah? Perselisihan akan semakin jauh. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id. Bukan dalam masalah negara saja, termasuk masalah keluarga Bu, masalah keluarga. Pembagian warisan kan sering jadi masalah permusuhan kan, perselisihan kan. Pakai cara yang ada dalam kitab, jangan pakai cara yang lain. Kalau pakai cara yang lain pasti rebutan harta. Tapi kalau pakai yang ada dalam kitab, nanti insya Allah akan tumbuh persaudaraan yang kuat di antara sesama anggota keluarga. Tapi ini yang dapat saya sampaikan. Saya kira sudah cukup ya. 3 penyebab keteguhan kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan harapannya kita semua diberikan keteguhan oleh Allah Ta'ala. Di akhir hayat kita mampu mengatakan kalimat La ilaha illallah. Dan nanti di dalam kubur pun kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat mungkar nakir. Karena orang-orang yang mampu menjawab itu, kata Rasulullah SAW, akan diberikan alas tidurnya dari surga, pakaiannya dari surga, bahkan kuburnya itu dibukakan langsung pintunya ke surga. Sehingga apa? Tidurnya kita di kubur nikmat sekali. Karena apa? Pintu surga terbuka. Masya Allah. Mudah-mudahan Bu ya. Tapi saya kira sudah cukup ya. Nggak ada pertanyaan berarti ya. Karena pertanyaannya langsung di saat kajian ya. Berarti langsung kita tutup atau gimana Pak? Taib, kita memohon sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Hamda yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Ya Rabb, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, teguhkanlah hati-hati kami yang hadir pada hari ini ya Allah di dalam agamamu ya Allah. Ya musarrifal qulub, wahai yang maha mencondongkan hati, sarrif qulubana ila ta'atik,
condongkan hati kami selalu ke dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ij'al akhir kalimatana fid dunya la ilaha illallah. Jadikan kalimat yang terakhir nanti keluar di mulut kami di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah. Allahumma rzuqna husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.